warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran biologi untuk kelas 12. Kali ini kita bakalan belajar tentang materi hereditas manusia. Nah, daripada kita nggak sabaran, mendingan kita langsung check it out aja ya. Oke, dalam video kali ini ada beberapa subbab yang bakalan kita pelajari tentang hereditas manusia. Yang pertama itu adalah tentang alel ganda golongan darah. Yang kedua, kelainan genetik terpaut autosom. Dan yang ketiga adalah kelainan genetik terpaut gonosom. Nah, kita langsung masuk aja untuk materi yang pertama tentang sistem penggolongan darah. Nah, sebelumnya, pernah nggak sih kalian nonton drama, ada anak yang beda golongan darah dengan orang tuanya, terus salah satu dari orang tuanya nggak ngakuin anaknya dan bilang kalau kamu selingkuh ya, atau bagaimana? Oke, Miss yakin dan percaya kalian mungkin pernah mendengar, pernah nonton, atau pernah melihat hal itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau pernah, percayalah itu cuma hoax belaka. Jadi golongan darah itu belum tentu bisa dijadikan patokan untuk menentukan apakah seseorang itu adalah keturunan dari ibu atau ayahnya. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi, dalam sistem penggolongan darah, kita kenal adanya 3 sistem penggolongan darah. Yang pertama ada sistem ABO, sistem MN, dan sistem Rhesus. Nah, kalau yang berdasarkan apanya, itu kita sudah belajar di kelas 2 untuk materi sistem peredaran darah. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di bab ini adalah kondisi genotip dari masing-masing sistem golongan darah. Yang pertama itu adalah sistem ABO. Nah, dalam sistem ABO itu kita kenal ada 4 golongan darah. Jadi ada A, B, AB, dan O. Ini berdasarkan kandungan agglutinin dan agglutinogennya. Nah, golongan darah ini A, AB, O, dan AB itu memiliki genotip sendiri-sendiri. Jadi ada 2 macam genotip, ada genotip homozigot dan ada genotip heterozigot. Untuk golongan darah A itu punya genotip homozigot IAIA, sedangkan genotip heterozigot IAIO. Golongan darah B itu memiliki genotip IBIB dan memiliki genotip heterozigot IBIA. Sedangkan golongan darah O itu memiliki genotip homozigot IOIO atau I strip dan gak punya genotip heterozigot. Nah, kebalikan dari golongan darah O, kalau golongan darah AB itu gak punya genotip homozigot, tapi dia punya genotip heterozigot yaitu IAIB. Ini adalah genotip untuk sistem penggolongan darah ABO. Sekarang kita bakal masuk sistem penggolongan darah yang kedua, yaitu sistem penggolongan darah MN. Dalam sistem penggolongan darah MN, kita kenal ada 3 golongan darah, yaitu M, N, dan NN. Nah, sekarang kita bakalan lihat genotip dari golongan darah sistem MN ini. Untuk golongan darah tipe M, itu memiliki genotip homozigot IMIM. Nah, kalau untuk golongan darah tipe N, itu memiliki genotip homozigot ININ, dan golongan darah tipe MN itu nggak punya genotip homozigot, tapi dia punya genotip heterozigot yaitu IMIN. Nah, ini adalah genotip untuk sistem penggolongan darah dengan sistem MN. Sekarang kita masuk ke sistem yang ketiga dari sistem penggolongan darah manusia, yaitu sistem penggolongan darah Rhesus. Dalam sistem penggolongan darah Rhesus itu dibagi atas 2 macam golongan darah, ada Rhesus positif dan ada Rhesus negatif. Nah, bagaimana sih genotip dari masing-masing Rhesus ini? Untuk golongan darah Rhesus positif itu punya genotip homozigot IRH+, dan punya genotip heterozigot
IRH plus IRH min. Berarti RH plus bersifat dominan terhadap RH min. Sedangkan untuk golongan darah dengan resus negatif itu punya genotip homozigot IRH min, IRH min, dan gak punya genotip heterozigot. Nah, ini adalah genotip untuk sistem penggolongan darah pada manusia. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang kelainan genetik yang terpaut autosom. Nah, kalau kita bicara tentang kelainan genetik terpaut autosom, apa sih sebenarnya? Oke, jadi kelainan genetik yang terpaut autosom itu adalah penyakit atau kelainan yang dibawa atau menempel pada autosom atau pada kromosom tubuh dari manusia dan enggak tergantung jenis kelamin. Berarti dia menempel pada 44 kromosom autosom yang ada pada manusia. Nah, sekarang kalau kita lihat ada beberapa macam kelainan genetik yang terpaut autosom. Nah, yang pertama itu adalah kelainan genetik yang terpaut autosom dominan atau dibawa oleh gen dominan. Artinya, ketika individu dapat gen ini, gen penyakit ini dalam kondisi dominan, maka dia akan terkena penyakit tersebut. Sedangkan yang kedua adalah kelainan genetik yang terpaut autosom resesif. Nah, kelainan genetik yang terpaut autosom resesif ini, saat individu memiliki gen resesif ini, gen resesif dari penyakit ini, maka individu akan terkena kelainan tersebut. Oke, kita langsung masuk aja yang pertama, yaitu tentang kelainan genetik yang bersifat autosom dominan. Jadi ada beberapa contoh kelainan genetik yang disebabkan atau dibawa oleh gen dominan dari manusia. Yang pertama itu adalah thalassemia. Nah, thalassemia itu adalah kondisi di mana jumlah protein pembawa oksigen itu kurang dari jumlah normal. Sehingga orang-orang yang terkena penyakit thalassemia ini akan mengalami anemia hebat, pucat, nafsu makan menurun, badannya lemas, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk sel darah merahnya juga tidak seperti bentuk sel darah merah orang yang sehat. Nah, thalassemia ini memiliki dua tipe. Ada thalassemia mayor. Kalau thalassemia mayor itu dia punya genotip T besar H, T besar H. T besar itu menandakan dia kena thalassemia mayor. Thalassemia mayor ini berarti thalassemia yang sudah lebih tinggi tingkatannya atau sudah lebih tinggi gejalanya dibandingkan dengan ada juga yang namanya thalassemia minor. Kalau thalassemia minor ini bisa kita lihat, ini adalah yang punya genotip heterozigot. T besar H kecil, T kecil, H kecil. Berarti individu yang normal itu memiliki genotip T kecil, H kecil, T kecil, H kecil. Seperti itu. Nah, selain thalassemia, itu juga ada polydactyly. Kalau polydactyly itu adalah jari yang berjumlah lebih dari normal. Nah, untuk genotip homozigot penderita polydactyly itu adalah P besar, sedangkan genotip heterozigot untuk penderita polydactyly itu adalah P besar, P kecil. Kalau orang yang normal seperti kita itu memiliki genotip P kecil, P kecil. Nah, coba kalian lihat contoh. Di sini seorang perempuan yang memiliki genotip P kecil atau tidak menderita polydactyly menikah dengan laki-laki yang terkena polydactyly dengan genotip heterozigot P besar, P kecil. Kita cari gametnya, P kecil untuk perempuan dan P besar, P kecil untuk laki-laki. Lalu kita silangkan, maka kita akan bertemu F1, P besar, P kecil, artinya anaknya menderita polydactyly, P kecil, anaknya bersifat normal. Berarti rasio F1 adalah 1:1. Nah, di sini juga bisa kita lihat, kalau seandainya si perempuan tadi menikah dengan laki-laki yang menderita polydactyly dominan homozigot, jadi P kecil disilangkan dengan P besar,
Maka F1 yang diperoleh adalah P besar P kecil, artinya seluruh keturunannya menderita polidaktili. Nah, seperti inilah persilangan dari kelainan genetik yang bersifat autosom dominan. Jadi, dalam kondisi dominan, dia bisa menimbulkan penyakit. Nah, selain thalassemia, polidaktili, ini juga ada yang namanya penyakit brachydactyly. Kalau brachydactyly itu adalah ruas jari yang memendek. Biasanya manusia itu memiliki 3 ruas jari, tapi kalau di sini orang-orang yang terkena brachydactyly itu hanya memiliki 2 ruas jari. Nah, brachydactyly dalam kondisi homozigot B besar itu akan mengalami kematian. Dan yang bisa bertahan hidup adalah individu yang memiliki genotip heterozigot B besar B kecil. Nah, ini cara persilangannya juga sama dengan sistem polidaktili tadi. Nah, selain brachydactyly juga ada penyakit syndaktily. Kalau syndaktily itu adalah kelainan di mana jari tangan atau kaki saling menempel satu sama lain karena jaringan lunaknya itu menyatu. Untuk penderita syndaktily dalam kondisi genotip homozigot itu memiliki genotip S besar. Sedangkan penderita yang bersifat heterozigot memiliki genotip S besar S kecil. Dan ini tipe persilangannya masih sama. Nah, kemudian kita masuk ke kelainan genetik yang kedua, yaitu kelainan genetik yang bersifat autosom resesif. Nah, kalau kelainan genetik yang bersifat autosom resesif tadi kan sudah dibahas, berarti dia dibawa oleh gen yang bersifat resesif. Saat manusia mendapatkan gen resesif ini, maka manusia tersebut akan menderita kelainan ini. Contohnya, yang pertama adalah albino. Albino itu adalah kondisi di mana tubuh nggak memiliki pigmen warna karena gen yang memproduksi melanosit atau pigmen warna itu tidak bekerja dengan baik. Nah, kebalikan dari yang dominan tadi, dalam kondisi A besar, individunya bersifat normal atau memiliki melanosit. Dalam kondisi A besar A kecil, individu memang masih bersifat normal juga atau nggak terkena albino, tapi dia bersifat carrier atau bisa membawa penyakit. Nah, penyakit ini nanti akan diwariskan pada keturunannya. Kemudian, kalau dalam kondisi A kecil, barulah individu ini terkena penyakit albino. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Seorang perempuan albino menikah dengan laki-laki yang memiliki sifat normal. Albino berarti A kecil. Laki-laki ini memiliki genotip A besar. Maka gametnya adalah A kecil untuk si perempuan, A besar untuk laki-laki. Nah, selanjutnya mereka memiliki F1, yaitu anak dengan genotip A besar A kecil yang bersifat normal carrier sepenuhnya atau 100%. Nah, jika F1 ini nanti menikah dengan yang terkena albino, maka kita bisa lihat A besar A kecil menikah dengan A kecil. Maka gametnya untuk si perempuan itu adalah A besar A kecil, dan untuk laki-laki itu ada A kecil. Maka untuk F-nya atau keturunan keduanya itu adalah A besar A kecil normal carrier dan A kecil atau individu yang memiliki sifat albino. Jadi, si carrier ini tadi bisa mewariskan sifat albino ke keturunannya. Seperti itu. Nah, selain albino, ada lagi yang namanya penyakit fenilketouria. Kalau fenilketouria itu tubuhnya kekurangan enzim fenilalanin, jadi tubuhnya itu memiliki kelebihan fenilalanin. Nah, kondisi normal itu adalah individu yang punya genotip P besar H kecil. Sama seperti albino, kalau dia punya genotip P besar H kecil, P kecil H kecil, itu individunya normal tapi bersifat carrier. Dan dia akan mengalami penyakit jika memiliki genotip P kecil H kecil. Jadi di gambar sudah terlihat jelas ini adalah gejala fenilketouria, IQ-nya rendah, P
pigmentasi kulitnya nggak normal, cenderung terserang penyakit ayan, rambutnya juga tumbuh tidak normal, dan reaksi refleks yang lambat. Nah, jadi ketika seorang suami istri yang normal heterozigot, berarti di sini dua-duanya adalah carrier, menikah, maka bagaimanakah kemungkinan genotip dan fenotipnya? Saat mereka menikah, berarti kan P besar H kecil, P kecil, H kecil disilangkan dengan P besar H kecil, P kecil, H kecil. Dapat gametnya P besar H kecil dan P kecil H kecil untuk kedua individu ini. Lalu kita silangkan, maka kita dapat satu P besar H kecil, P besar H kecil. Ini adalah individu yang normal. Dua P besar H kecil, P kecil, H kecil, normal juga tapi bersifat carrier, dan satu P kecil, H kecil, P kecil, H kecil, menderita fenilketonuria. Nah, dalam soal itu biasanya baik yang normal ataupun yang carrier, jika ditanya berapa persen yang normal, maka digabungkan semuanya. Kecuali di dalam soal itu yang ditanya berapa persenkah individu yang bersifat carrier. Sudah lebih spesifik, baru kita bedakan. Nah, kemudian ada sikelmia. Sikelmia ini adalah sel eritrosit yang bentuknya seperti bulan sabit. Karena sel ini bentuknya seperti bulan sabit, jadi pengikatan oksigennya tidak sempurna. Sama juga seperti sebelumnya, dalam kondisi dominan H besar B kecil, H besar B kecil, itu individunya memiliki sifat normal. Dalam kondisi H besar B kecil, H kecil B kecil, ini bersifat carrier. Dan H kecil B kecil, H kecil B kecil ini adalah individu yang menderita sikelmia. Dan sistem persilangannya juga masih sama dengan sistem persilangan untuk penyakit albino dan fenilketonuria. Seperti itu. Nah, jadi dalam kelainan genetik yang terpaut autosom, itu baik laki-laki ataupun perempuan bisa jadi carrier atau pembawa penyakit. Jadi dia nggak membedakan sel kelamin dari manusia. Jadi perempuan dan laki-laki semuanya bisa berpotensi sebagai carrier. Itu adalah keyword untuk kelainan genetik terpaut autosom yang sifatnya resesif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang kelainan genetik yang terpaut gonosom. Nah, kalau kelainan genetik yang terpaut gonosom, ini juga sama dengan kelainan genetik yang terpaut autosom, jadi dibagi atas dua macam. Yang pertama, itu kelainan genetik yang terpaut gonosom X, artinya dibawa oleh kromosom X. Sedangkan yang kedua itu adalah kelainan genetik yang terpaut gonosom Y, artinya kelainan ini dibawa oleh kromosom Y. Kenapa sih harus X dan Y? Karena kita tahu manusia itu memiliki kromosom XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Makanya hanya ada dua macam kelainan genetik terpaut gonosom. Ada yang dibawa oleh kromosom X dan ada yang dibawa oleh kromosom Y. Nah, sekarang kita mau bahas dulu kelainan genetik yang terpaut gonosom X. Nah, ada beberapa contoh penyakit. Yang pertama ada buta warna. Jadi kalau buta warna itu adalah ketidakmampuan melihat warna tertentu. Nah, buta warna ini dibagi atas dua. Ada buta warna total. Kalau buta warna total itu artinya dia memang tidak bisa membedakan warna tertentu. Jadi hanya bisa melihat hitam putih, dan ada buta warna parsial. Kalau buta warna parsial ini biasanya dia nggak mampu membedakan warna hijau dan merah, seperti itu. Nah, untuk genotip buta warna sendiri silahkan diperhatikan. Untuk laki-laki, karena laki-laki punya kromosom XY, maka dalam kondisi homozigot dominan, individu ini bersifat normal, X, C besar, B besar, Y. Dan nggak ada heterozigotnya, karena laki-laki cuma punya satu X saja. Sedangkan saat laki-laki ini mendapatkan gen resesif X, C kecil, B kecil, Y, maka laki-laki ini langsung terkena penyakit buta warna. Nah, untuk perempuan,
dalam kondisi homozigot dominan, dia bersifat normal, yaitu memiliki genotip XC besar B besar, XC besar B besar. Nah, karena perempuan memiliki dua kromosom X atau XXX, maka perempuan ini ada yang bersifat heterozigot atau ada yang bersifat carrier. Nah, perempuan yang bersifat carrier ini memiliki genotip XC besar B besar, XC kecil B kecil. Sedangkan perempuan yang merupakan penderita dari buta warna ini memiliki genotip XC kecil B kecil dan XC kecil B kecil. Jadi kalau perempuan di kromosom X-nya harus dapat 2C kecil baru dia kena buta warna. Nah, tes buta warna ini penting kalian lakukan menjelang masuk ke perguruan tinggi karena memang ada beberapa perguruan tinggi yang mensyaratkan peserta didiknya untuk tidak menderita buta warna. Kemudian juga ada beberapa akademi militer seperti polisi, TNI, dan sekolah-sekolah kedinasan itu yang memang juga mewajibkan peserta didiknya bebas buta warna. Kalian bisa cek buta warna ini di aplikasi-aplikasi yang ada di internet atau kalian bisa ke dokter spesialis mata terdekat. Karena ini memang penting sekali untuk karir kita ke depannya. Nah, jadi di sini adalah contoh persilangan dari buta warna. Bisa kita lihat yang pertama, seorang perempuan normal carrier XX C kecil B kecil, boleh juga seperti ini menulisnya, menikah dengan laki-laki yang menderita buta warna XC kecil B kecil Y. Nah, kemudian kita masukkan ke gamet, berarti ada X untuk perempuan dan ada XC kecil B kecil. Untuk laki-laki ada XC kecil, C kecil, B kecil, dan Y. Lalu kita masukkan ke papan caturnya, dan setelah itu akan diperoleh keturunan F1 yang memiliki genotip dan fenotip sebagai berikut. X, C kecil, B kecil itu adalah satu wanita normal carrier. XC kecil, B kecil, XC kecil, B kecil adalah satu wanita buta warna. XY adalah laki-laki normal, 1, dan XC kecil B kecil Y adalah satu laki-laki buta warna. Maka rasionya adalah 25 banding 25 banding 25 banding 25 atau 1 banding 1 banding 1 banding 1. Nah, yang ada di gambar sebelah kanan kalian ini adalah gambar dari tes buta warna yang nanti akan keluar saat kita melakukan tes bebas buta warna. Seperti itu, kalian boleh cek di internet. Kemudian yang kedua, ini adalah hemofili. Nah, kalau kondisi hemofili ini adalah kondisi di mana darah suka membeku. Jadi kalau kita orang yang normal, ketika tangan kita berdarah, maka darahnya akan berhenti mengalir dalam waktu tertentu. Tapi kalau orang yang terkena hemofilia, darahnya itu akan terus mengalir dan berhenti dalam waktu yang lama, sehingga mereka sangat rentan sekali terhadap yang namanya pendarahan. Untuk genotip hemofili itu masih sama dengan genotip buta warna, bisa kalian lihat pada tabel yang ada di video berikut ini. Kemudian setelah itu, nah ini adalah kondisi di mana hemofili. Nah, untuk persilangannya juga caranya masih sama seperti persilangan di buta warna, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kelainan genetik yang terpaut kromosom Y. Nah, kalau contoh kelainan genetik yang terpaut kromosom Y itu adalah hypertrichosis. Hypertrichosis itu adalah tumbuhnya rambut secara berlebihan pada tempat tertentu. Jadi dia punya genotip, karena ini dibawa oleh kromosom Y, maka dia menempel pada kromosom Y. Dalam kondisi homozigot dominan, maka laki-laki ini memiliki genotip X, Y, H besar. Direvisi ya, peletakan H besarnya. Jadi X, Y, H besar. Sedangkan perempuan, karena nggak punya Y, maka nggak ada yang menempel penyakit ini. Laki-laki nggak ada yang heterozigot, dan laki-laki yang menderita itu memiliki genotip X, Y, H kecil. Sedangkan perempuan, karena perempuan itu nggak memiliki Y, maka perempuan tidak ada yang menderita hypertrichosis.
hiperprikosis. Jadi bisa kita lihat, ini adalah contoh persilangan dari hyperprikosis dan ini adalah contoh dari individu yang terkena hyperprikosis. Jadi kalau seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang kena hyperprikosis, bagaimanakah kemungkinan sifat anak-anak yang dilahirkannya? Nah, kita lihat perempuan ini punya genotip XX menikah dengan laki-laki hyperprikosis XYH kecil. Kita turunkan gametnya X dan XYH kecil. Lalu kita masukkan ke keturunan pertama, berarti ada XX untuk perempuan normal dan XYH kecil untuk laki-laki hyperprikosis. Berarti keturunan dari mereka adalah seluruh anak perempuannya bersifat normal dan seluruh anak laki-lakinya akan mengalami hyperprikosis. Nah, sampai sini, jadi dalam kelainan genetik yang terpaut gonosom, hanya perempuan yang bisa jadi carrier atau hanya perempuan yang bisa membawa kelainan genetik ini. Nah, terima kasih untuk penjelasan yang sudah kalian dengarkan dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian boleh kontak alamat berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat belajar. Dadah!